Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wa ja'alahuma sulaman lirtiqai maratibil ihsan wa ja'alal insana manfadan ila maratibil irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Semuanya adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri bersama, sehingga kita termasuk abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman yang penuh kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keadilan dan keberkahan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar sedangkan kami duduk di sekeliling beliau. Beliau bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yubtahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian setelah peninggalanku ialah dibukakannya bunga dunia dan perhiasannya untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengingatkan kita agar tidak terpesona oleh bunga kehidupan dunia yang berada di tangan orang-orang yang tidak beriman. Karena tidak dipungkiri seringkali terlintas tanda tanya yang menggelayuti benak dan pikiran kita. Kenapa si fulan yang kafir ekonominya maju? Kenapa si fulan yang jauh dari agama begitu mudah memiliki rumah megah lagi, mobil mewah, dan berbagai fasilitas duniawi yang menarik hati? Sementara sebagian kita merasa tak seberuntung mereka dalam hal banyaknya harta dan kesenangan dunia. Jika perasaan ini diperturutkan, maka bisa jadi kita akan menganggap kehidupan mereka lebih baik dari kehidupan orang beriman. Cara hidup mereka lebih baik dari cara hidup Islam, lalu tergiur untuk mengikuti jejak mereka dan lantas tidak selektif dalam mencari rizki dan kesenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Thaha ayat 13.
wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kamu berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Thaha ayat 13. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yakni janganlah kalian takjub atas kenikmatan yang kami berikan kepada para pendosa dan yang semisal mereka itu. Karena itu hanyalah bunga yang akan sirna, nikmat yang akan musnah, dan sebagai ujian atas mereka. Kenapa Allah dan Rasulnya mengumpamakan kenikmatan dan berbagai kesenangan dunia sebagai zahrah atau bunga dunia? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan makna perumpamaan ini dengan menjelaskan atau penjelasan yang menarik. Beliau berkata, yakni jangan engkau memandang takjub pemburu dunia dan berbagai kesenangan yang mereka nikmati, berupa kendaraan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lain, karena semua itu hanyalah bunga dunia semata. Dan pada akhirnya, bunga akan mengalami layu, kering, dan kemudian sirna. Dan bunga adalah bagian dari pohon yang paling cepat layu dan sirna. Karena itulah dunia diumpamakan sebagai bunga atau zahrah. Ia memang tampak indah secara performa, juga harum semerbak wanginya, terutama untuk bunga yang memiliki aroma. Akan tetapi alangkah cepatnya ia layu dan kering. Begitulah kenikmatan dunia, ia akan sirna begitu cepatnya. Begitulah adanya kenikmatan dunia memang begitu singkat. Sesingkat usia bunga yang begitu cepat keringnya, lezatnya makanan yang hanya dirasakan saat melewati lidah saja, kesegaran minuman yang hanya sampai di tenggorokan saja. Begitupun dengan nikmat syahwat yang begitu singkat. Jikalau seseorang mendapatkan banyak jenis kenikmatan dan kelezatan sekaligus umur yang panjang, tetap saja terhitung sedikit dan singkat. Saking sedikit dan singkatnya, kelak di akhirat mereka melupakan semua nikmat yang pernah dirasakannya. Kemewahan yang membuat orang-orang ingin memiliki seperti yang dia punya, tak tampak sedikit pun sisanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Fayusbaghu fin nari sibghah. Summa yuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fayaqulu, la wallahi ya Rabb. Yang artinya pada hari kiamat akan dihadirkan orang yang paling merasakan nikmat di dunia dari kalangan penduduk neraka. Kemudian ia dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka, lantas ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah mendapatkan kesenangan? Pernah kau merasakan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Rabbku." Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, kita tidak perlu silau dengan bunga kehidupan yang Allah ujikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Justru kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka punya dan lebih kekal kenikmatannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmatnya atas kita. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa.
dan rezeki dari Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Thaha 131. Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut, dan rezeki dari Rabbmu yakni karunia di dunia berupa ilmu syar'i, iman dan sebenar-benarnya amal soleh, maupun karunia yang dijanjikan di akhirat berupa kenikmatan yang kekal dan penghidupan yang bahagia di sisi Allah yang Maha Penyayang. Itu semua lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada mereka, baik dari sisi zat maupun sifatnya. Juga lebih kekal karena tidak akan terputus, kenikmatannya kekal dan terus menerus. Ayat ini juga menjadi isyarat dan petunjuk jika suatu kali seorang hamba mendapati dirinya condong dan tertarik pada perhiasan dunia, hendaknya dia mengingat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian membandingkannya dengan kesenangan dunia yang dimiliki oleh para pendosa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai ujian, bunga kehidupan dunia bisa berada di tangan orang-orang kafir, bisa juga diberikan kepada seorang muslim. Namun keduanya berbeda dalam menyikapi bunga yang ada di hadapannya. Orang kafir dan para pendosa melihat semua bunga sebagai hasil dari sebuah tanaman. Maka di saat bunga itu merekah dan terlihat indah, ia tak sabar untuk segera memetiknya. Ia lupa bahwa saat itu ataupun saat ia memetik bunga itu berarti segera berakhirlah riwayat bunga itu. Pastilah ia segera layu, kering, dan kemudian tak lagi berguna. Dan yang pasti bunga itu gagal untuk menjadi buah. Seperti orang kafir yang menikmati apapun yang bisa dibelinya sesuai kehendak nafsunya. Semua yang ada dinikmati untuk kepuasan nafsu, tak kenal larangan, tak peduli hak orang lain, dan tidak menyadari bahwa kelak semua pemberian itu akan dimintai pertanggungjawaban hingga kelak kenikmatan yang pernah diberikan itu berbuah penyesalan. Adapun seorang muslim menyadari bahwa bunga adalah awal dari tanaman buah untuk berbuah, maka dia merawatnya, dia bersabar hingga bunga menjadi buah yang lezat rasanya. Jika ia menikmatinya, tidak akan sampai merusaknya. Jikalau seorang muslim diberi kemudahan mendapatkan ragam kenikmatan dunia, ia hanyalah sarana menuju buah yang sesungguhnya, yakni kenikmatan akhirat yang sempurna dan tak ada akhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan dan meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan izin dan ridhonya apa yang kita lakukan di dunia ini, amalan ibadah kita semua diterima oleh Allah dan jadi wasilah masuknya jannahnya Allah. Dan akhirnya walafu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.